Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah bicara tentang pupuk NPK. Kenapa NPK kok mahal? Itu yang pertama, walaupun kita udah pernah bahas. Kemudian kenapa, yang kedua adalah kenapa NPK yang 3 angkanya sama itu Pak Pendi, misalnya 1616 kok memiliki harga yang berbeda dengan angka misalnya NPK 13 6, 27, 4 misalnya, plus boron lagi. Kenapa harganya lebih tinggi 16-16 di situ dibandingkan pupuk yang biasa kita gunakan dengan 13-8 atau 13-6, 27, 4 ini? Maka kita akan bahas satu persatu bahwa pupuk NPK merupakan pupuk yang tidak hanya memiliki satu jenis unsur hara saja. Beda dengan urea yang hanya mengandung 46% nitrogen, kemudian TSP hanya mengandung misalnya 40% sekian P2O5, ataupun KCL yang 60% K2O. Tapi NPK tidak. NPK bisa memiliki N, P2O5, K2O, MgO, dan ditambah dengan pupuk unsur hara mikro juga ada. Lah, kenapa NPK itu lebih mahal? Yang pertama ya memang jadi seperti ini. Di dalam pembuatan pupuk itu ada yang namanya bahan pengikat atau filler, di mana bahan pengikat ini sangat berbeda-beda atau variatif di dalam pembuatan pupuk kimia ini, sehingga bahwa harga juga tergantung dari pengikatnya. Misalnya seperti ini, berapa pengikat apa sih yang cocok untuk mengikat yang digunakan di urea untuk mengikat 46% nitrogen ini, sementara nitrogen adalah udara. Bagaimana dia bisa mengikatnya? Maka ada bahan pengikatnya. Lah, di dalam NPK sendiri bahwa pengikatnya juga lebih sadis lagi. Maka bahwa NPK kenapa mahal? Karena bahan pengikatan atau fillernya memang lebih sadis lagi. Bagaimana bisa mengikat 13% nitrogen, 6% P2O5, 27% K2O, dan 4% magnesium oksida. Wah, ini fillernya perlu yang bagus juga gitu. Sehingga bahwa NPK cenderung lebih mahal, walaupun kalau kita perbandingkan secara unsur hara per kilogram unsur haranya, maka ya dibandingkan pupuk tunggal ya jelas mahal, tetap mahal NPK kalau per kilogram unsur haranya, per kilogram unsur hara masing-masingnya. Lah, namun di samping itu, kenapa pertanyaan yang kedua adalah kenapa NPK 1616 yang memiliki cuma 16% nitrogen, 16% P2O5, dan 16% K2O, hanya 3 saja loh Pak Pendi. Kenapa harganya kok lebih mahal dibandingkan 13, 6, 27, 2 plus 0,6 boron? Kenapa harganya jauh lebih mahal yang 1616? Kita kembali lagi ke dalam mekanisme pembentukan NPK di pabrik atau di pabrikasinya, bahwa sekali lagi fillernya berbeda. Jika fillernya lebih bagus ya jelas lebih mahal. Maka NPK walaupun angkanya sama kadang-kadang harganya berbeda. Maka di dalam masing-masing produsen memiliki filler atau bahan pembawa yang lain-lain. Ada yang bahan pembawanya adalah fast release atau cepat mencair, cepat tersedia. Di satu sisi juga ada yang misalnya dia memang agak slow atau slow release ya. Jadi dipupukkan NPK slow aja. Nanti akan dia mengurai di dalam tanah adalah dalam waktu yang relatif lama. Maka hal inilah yang menyebabkan kenapa NPK itu beda-beda. Contohnya 16 itu harganya untuk masing-masing produsen juga beda-beda. Bukan hanya masalah branding saja, tapi adalah masalah fillernya juga. Ada juga 16% Pak Pendi harganya kok sampai 300-an sekian, sementara yang 13, 6, 27, 2 ini harganya cuma 200 sekian. Nah, sekali lagi para petani dan para planter semuanya sangat tergantung fillernya. Sekali lagi sangat tergantung fillernya atau bahan pengikatnya. Yang mana bahan pengikatnya ada yang fast release dan slow release. Jadi kalau ditanya Pak Pendi 16 ini cocok nggak sih untuk kelapa sawit? Ya cocok aja, asal jumlahnya cukup, bagus juga. Hal ini juga yang mungkin menjawab pertanyaan dari para planter dan para petani kemarin. Pak Pendi, saya menggunakan pupuk 16 kok bagus juga Pak Pendi? Ya bagus. Karena memang kalau misalnya 16 biasanya ada fast release, maka dia akan memberikan efek yang lebih cepat dibandingkan yang slow release. Maka mungkin gambaran bagusnya adalah terhadap pertumbuhan daun yang relatif cepat menghijau, karena nitrogennya memang fast release, cepat terserap oleh tanaman kelapa sawit kita.
Jadi intinya seperti itu. Yang membedakan adalah bahan pengikatnya atau fillernya. Jadi setiap pupuk memiliki bahan pengikat atau fillernya, yang mana fillernya ini masing-masing. Ada yang impor, ada yang enggak, ya ada yang lokal, dan ada juga yang mungkin sekarang yang lagi ngetren ini pupuk yang dari Cina, dari Malaysia. Nah, ini yang menjadi tergantung fillernya seperti apa. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat di hari ini dan hari selanjutnya. Dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Intinya tidak ada kelapa sawit yang mampu menghasilkan produksi sebesar yang besar sesuai dengan harapan kita kalau kita tetap menggunakan prinsip manen ingat, mupuknya lupa. Rubah segera, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.